Perkenalkan, saya Novia Kanal Umban Raja dengan NIM 122310047 dari Prodi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Rio Samteva Pailane Burning dengan NIM 122230061 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Mikael Karen Sombing dengan NIM 122140066 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Mikael Rinaldi dengan NIM 122300073 dari Prodi Teknik Laut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Asyabirin dengan NIM 122140074 dari Prodi Teknik Informatika. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia memiliki pentingnya sendiri dalam membentuk identitas dan arah bangsa. Dalam video kampanye ini, kami akan menyajikan pengertian Pancasila sebagai landasan ideologi negara, menyuguhkan sejarah singkat dan latar belakang pembentukannya, serta mengungkapkan nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki akar kata yang mendalam dalam bahasa Sanskerta. Istilah Pancasila terdiri dari dua komponen kata, yaitu panca, yang secara harfiah berarti 5, dan sila yang dapat diterjemahkan sebagai prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Namun, arti Pancasila bagi bangsa Indonesia jauh lebih dari sekedar definisi linguistik. Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berfungsi sebagai paduan moral dan filosofis dalam membentuk nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang mendasari tatanan sosial dan politik negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar ideologi negara merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panggung sejarah lahirnya Pancasila dimulai setelah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk lembaga yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Lembaga ini digelar sebagai Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI, yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, agenda utama adalah menentukan konsep dasar negara. Sidang berlangsung hingga hari kelima, tepatnya pada 1 Juni 1945. Ketika Soekarno memberikan pidato yang mengemukakan ide dasar negara Indonesia yang ia sebut Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 prinsip atau asas, yaitu kebangsaan, internasional atau peri kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah momen bersejarah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila melalui berbagai tahap persidangan dan penyempurnaan oleh Panitia 9 sebelum akhirnya mendapat pengesahan resmi. Pancasila secara resmi disahkan pada Sidang Panitia Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, dijelaskan bahwa Pancasila secara resmi disetujui dan dimasukkan ke dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang berbeda-beda. Untuk lebih memahami makna dan signifikansinya, mari kita simak video berikut ini. Penerapan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana bangsa Indonesia mengakui dan mempercayai adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan pemegang otoritas tertinggi. Dengan menghormati perbedaan keyakinan, kita dapat hidup berdampingan dengan damai dengan teman-teman kita yang berbeda agama. Sila kedua dalam Pancasila mengandung makna bahwa kita harus memperlihatkan sikap adil dan beradab terhadap setiap individu secara manusiawi, tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun status sosialnya. Contohnya, kita diharapkan memberikan pertolongan kepada siapapun yang telah mengalami kesulitan atau musibah, walaupun kita tidak mengenalnya. Makna sila ketiga dalam Pancasila yaitu menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun dan memelihara kesatuan di tengah keberagaman. Ini mencerminkan semangat persatuan yang kuat, di mana semua warga Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan kebudayaan bersatu untuk menciptakan negara yang kuat dan harmonis. Contoh penerapan dari sila ini yaitu kita mengajak seseorang yang baru kita kenal untuk bergabung dengan kita demi menjalin hubungan yang harmonis. Sila keempat, maknanya, untuk mendapatkan hasil keputusan yang bijak dan tepat, kita perlu melakukan musyawarah bersama. Contohnya, kita memusyawarahkan sebuah tugas atau suatu masalah hingga terjadi mufakat. Makna dari sila kelima dalam Pancasila menekankan pentingnya terciptanya masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya. Contoh penerapan dari sila kelima dalam Pancasila ini ialah kita saling menolong antara sesama dan menghilangkan kesenjangan sosial antara sesama.